الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا من المسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعوة سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul qarmun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Sebagai janji Al-Fakir, sebelum kita meninggalkan masjid kita ini untuk melanjutkan dengan aktivitas kita lainnya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita sebuah doa yang kemudian itu dikenal sebagai doa sapu jagat. Insya Allah ketika kita meminta doa ini, artinya apa yang kemudian kita mintakan secara spesifik terangkum di dalam doa ini. Doa yang kita baca di dalam setiap rangkaian sholat ataupun di luar aktivitas sholat, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kebaikan bagi kami di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan daripada siksa api neraka. Bicara tentang kebaikan akhirat sudah jelas. Di antaranya adalah ketika seorang hamba mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ganjaran kebaikan dari apa yang dilakukannya waktu di dunia. Dijauhkan dari api neraka juga jelas, karena di antaranya orang-orang yang sukses hakikatnya adalah ketika mereka dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tapi kalau bicara tentang apa yang dimaksud dengan kebaikan di dunia, di dunia hasanah,
Maka ada sebuah hal yang menarik ketika hal ini ditanyakan kepada seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat Nabi yang dari kecilnya, yang dari usia dininya itu memang sudah terjaga dengan ilmu dan bimbingan Nabi. Sehingga usia 9 tahun beliau sudah hafal Quran. Usia 11 tahun sudah hafal apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan menguasai begitu banyak hukum. Usia 13 tahun sudah jadi imam. Dan ini insya Allah merupakan dorongan bagi kita. Kalau kita hari ini kadang-kadang berpandangan seseorang itu dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai seorang imam ketika dia usianya sudah lanjut. Tapi kalau kita lihat justru Rasulullah mencetak kader-kader penerus beliau itu, generasi-generasi ulama di tengah para sahabat di usia mereka masih muda. Makanya ini jadi concern kita juga ke depan. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita yang tadi malam bisa nggak tidur semalaman, Masya Allah ya. Bahkan di saat ibu-ibunya baca Quran, bapak-bapaknya alhamdulillah sikiran dan senderan ya. Tapi anak-anak alhamdulillah berteriak luar biasa. Nah, ini menunjukkan sebetulnya potensinya ada, tinggal kita arahkan ya. Justru kita perlu merangkul mereka agar siapa tahu dari Masjid Al-Ikhlas ini lahir generasi anak-anak muda yang kelak menjadi ya ulama, bahkan imam di banyak tempat, bukan hanya saja di Amerika tapi juga di luar Amerika. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Abdullah ibnu Abbas, apakah yang dimaksud dengan atina fid dunya hasanah? Berikan kepada kami kebaikan di dunia." Maka beliau katakan sedikitnya ada 7 poin yang kemudian beliau sampaikan terkait dengan fid dunya hasanah. Tapi tenang, insya Allah 7 poin ini gak lebih dari 10 menit ya. Ini udah khawatir ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau 7 poin bisa selesai jam 6 ya kan. Kira-kira kalau selesai jam 6 siap apa enggak? Siap. Masya Allah ya, bapak ibu siap belum tentu ustadznya ya kan. Nah, ustadznya baru obat flu ya kan. Jadi ini sambil insya Allah mohon doanya. Dan saya sangat berterima kasih kepada bapak ibu semua yang sangat perhatian. Jadi alhamdulillah yang ada bawain teh, ada yang bawain obat, ada yang bawain buah, ada yang bawain jeruk nipis, ada yang bawain lemon, bahkan ada yang bawain jam dan amplop. Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah ini luar biasa. Perhatian dari jamaah ini adalah mudah-mudahan diberikan kebaikannya atas apa yang telah diberikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi balik lagi, ada 7 tempat disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas terkait daripada fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Yang pertama apa? Qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Karena ternyata hari ini banyak orang merasakan susah hidup bukan karena nggak punya harta. Hari ini bukan berarti banyak orang nggak bisa bahagia karena nggak punya sesuatu yang dimiliki. Tapi justru mereka menjadi tidak bahagia dan dipenuhi kegalauan hidup karena mereka kurang bersyukur. Karena ada sebuah ungkapan, everything is beautiful when you are grateful. Semuanya akan menjadi indah kalau kita mampu bersyukur. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir. Kira-kira bersyukur apa enggak Bapak Ibu? Bersyukur. Gimana enggak bersyukur? Ya salah satu fadilah dari i'tikaf sudah disebutkan dari satu hadis Nabi SAW. Siapa yang dia i'tikaf 1 hari, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka sepanjang 3 parit. Dan tidaklah 3 parit itu kecuali 1 parit itu panjangnya dari timur sampai ke barat. Jadi kalau kita tahu fadilah i'tikaf ini, Masya Allah, kita gak akan biarkan begitu aja. Walaupun mungkin kebutuhan badan kita pengen istirahat, mungkin ada hal-hal lain, tapi kita bisa mengalahkan itu semua. Untuk apa? Untuk kita mendekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan walaupun selama 2 hari ini kita i'tikaf, tidak kemudian melemahkan kita untuk i'tikaf di malam-malam berikutnya mungkin di masjid atau Islamic Center yang mengadakan. Jadi oleh karena itu ini perlu kita syukuri. Karena mereka yang bisa bersyukur walaupun sedikit, maka Allah akan jadikan daripada keberlimpahan. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka pasti kami akan tambahkan nikmat itu lagi bagi kalian. Jadi yang pertama adalah qalbun syakir, yaitu hati yang bersyukur. Yang kedua adalah azwajus salih al-salihah,
pasangan yang soleh atau soleha. Karena ternyata kebaikan dunia itu bukan lagi semata-mata kita punya pasangan, tapi bagaimana ketika kita punya pasangan yang soleh atau soleha. Bagaimana tidak, kata Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairul mata'iha mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Maka insya Allah yang hari ini hadir, mudah-mudahan ibu ini adalah istri yang salihah. Mudah-mudahan juga suaminya suami yang soleh. Karena apa? Di dalam Al-Quran disebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Seorang suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Ghazali, paling enggak ada 3. Fungsi pakaian itu satu adalah menutup aurat. Maka yang namanya suami istri bukan hanya saling menutup aurat secara fisik, tapi juga menutup aurat secara non fisik. Kalau kita tahu ada kekurangan pasangan kita, jangan diekspos. Tapi begitu kita tahu ada kekurangan bahkan diupload di Facebook, itu namanya kurang baik. Karena apa? Karena tadi fungsi pakaian menutup aurat. Yang kedua adalah melindungi dari panas, melindungi dari cuaca. Maka seorang suami adalah pelindung bagi keluarganya, begitupun seorang istri adalah pelindung dari apa yang diamanahkan oleh suaminya. Dan yang ketiga, fungsi pakaian adalah sebagai penghias. Artinya bagusnya seorang suami, maka bukan tidak lepas daripada bagusnya dukungan dari seorang istri. Begitu juga seorang istri menjadi mulia karena ada kehebatan suami yang mendukungnya. Maka kalau kita tahu fungsi pakaian ini, maka insya Allah suami istri akan tahu mana yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga akhirnya terciptalah kebaikan hidup di dunia. Yang ketiga adalah al-auladul abrar, anak-anak yang baik. Karena yang namanya anak itu di dalam Al-Quran ada 4 tipe. Yang pertama disebutkan sebagai zinatun, sebagai perhiasan doang. Kita punya anak, baik jumlahnya ataupun lulusannya, kualitasnya apa, itu cuma jadi kebanggaan kita doang. Ada lagi yang kedua jadi fitnah. Orang tuanya soleh, tapi anaknya kadang-kadang mohon maaf, bisa jadi kemudian anak itu tidak sesoleh orang tuanya. Dan bahkan yang lebih mengkhawatirkan kalau anak itu jadi aduun, jadi musuh bagi orang tuanya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari 3 ini. Maka kita pengen anak kita itu yang jadinya adalah sebagaimana doa yang sering kita minta, dan ini adalah salah satu karakteristik ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita pengen anak kita itu menenteramkan pandangan kita, menyenangkan hati kita. Kalau diperintahnya taat, kalau diajak ngajinya mau, bahkan ibadahnya bagus. Kalau ini kita pegang, maka insya Allah ini yang disebut dengan al-auladul abrar. Dan bagaimana cara mendidik anak agar bisa menjadi anak-anak yang baik? Insya Allah bersabar, nanti kita akan sampai materinya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, jadi ini udah berapa? Yang pertama tadi apa? Qalbun syakir. Yang kedua, azwajus salih al-salihah. Yang ketiga, al-auladul abrar. Yang keempat, al-bi'atus salih, yaitu lingkungan yang baik. Hari ini kalau kita punya keluarga baik, kemudian hati bersyukur, termasuk anak-anak baik, tapi kalau tetangga kita gak beres, enak apa enggak hidupnya? Makanya ini yang kita katakan, lingkungan yang baik. Komunitas ini komunitas yang baik. Kalau kita punya komunitas yang baik, punya tetangga yang baik, lingkungan yang baik, maka insya Allah ini adalah kebaikan hidup kita di dunia. Salah satunya, banyak hari ini anak-anak begitu ada di rumah bagus, tapi begitu keluar dari rumah tergoda dengan lingkungan. Maka inilah yang disebutkan bahwa seseorang itu tergantung daripada agama temannya. Al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka pilihkanlah lingkungan yang baik, teman yang baik bagi anak-anak kita, termasuk juga bagi kita. Maka kalau ini ada, insya Allah kita merasa bahagia di dunia. Berapa ini? 4.
Yang kelima adalah al-malul halal. Seorang itu bisa merasakan kebaikan hidup di dunia kalau punya harta yang halal. Karena dengan harta yang halal, maka Allah akan hadirkan keberkahan. Tapi sebaliknya ketika harta yang dimiliki dari jalan yang haram, maka bukan tidak mungkin inilah salah satu sumber ketidakbahagiaan dalam hidup. Yang keenam adalah at-tafaqquh. Dia memahami agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan fahamkan ilmu agama. Begitupun seseorang yang hari ini ketika dia mau terus belajar, hari ini dia sudah bisa baca Quran baik, maka besok dia akan belajar bagaimana menghafalkannya. Hari ini sudah bisa menghafalkan, bagaimana besok belajar tafsirnya. Ketika kemudian sambil jalan dia ngamalin, dia dakwahin, maka insya Allah inilah yang dikatakan salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk alhamdulillah malam hari ini dan malam kemarin, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menambah wawasan dan pemahaman kita akan agama. Dan yang terakhir adalah al-umuril barokah, umur yang barokah. Karena hari ini kalau kita punya usia tapi tidak dalam kebaikan, mungkin ini adalah umur yang sia-sia. Tapi umur yang barokah adalah ketika dia selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah, selalu berada di dalam tuntunan mengikuti sunnah Rasulullah dan memberikan manfaat di dalam kehidupannya. Dan ukuran umur bukan tentang seberapa banyak, tapi seberapa berkah. Ada sahabat Nabi bernama kalau tidak salah Sa'ad bin Mu'adz. Usianya masuk Islam 30, wafat 39 tahun. Cuma 9 tahun doang dia menjadi seorang muslim. Tapi ketika beliau wafat, maka arasnya Allah berguncang. Maka hari ini kita bisa melihat ada sahabat Nabi tadi, Abdullah bin Abbas, usianya sampai 13 tahun, tapi udah jadi seorang ulama, menjadi seorang yang faqih. Maka ini adalah ciri daripada umur yang barokah. Maka bagaimana dengan kita hari ini? Usia kita mungkin sudah bukan belasan tahun lagi, usia kita mungkin bukan 20 tahun lagi, tapi apa yang sudah kita hasilkan dalam nilai kehidupan kita. Karena umur kita bukanlah hanya sekedar bilangan usia, tapi umur kita adalah bilangan amal. Mudah-mudahan semakin bertambah umur kita, semakin bertambah amal kebaikan kita, sehingga insya Allah memberikan manfaat kebaikan bukan hanya saja bagi kita, keluarga kita, tapi juga kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Demikianlah yang bisa Al-Fakir sampaikan, tepat 10 menit sesuai dari apa yang diberikan. Jadi insya Allah kita ulang. 7 itu apa saja? Yang pertama adalah qalbun syakir, hati yang bersyukur. Yang kedua apa? Azwajus salih, pasangan yang soleh atau solihah. Yang ketiga apa? Auladun abrar, keturunan yang baik. Yang keempat adalah al-bi'atus salih, lingkungan yang juga baik. Yang kelima adalah al-malul halal, harta yang halal. Yang keenam adalah tafaqquh fid din atau tafahum lid-din, yaitu paham akan agama. Dan yang ketujuh adalah al-umuril barokah, umur yang barokah. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di pertemuan esok hari. Insya Allah kita masih akan melanjutkan dari kajian-kajian kita menjelang berbuka puasa dan ba'da tarawih di sisa hari Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa kita dawamkan di hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa selimut dan peralatan sholatnya untuk dibawa kembali pulang. Dan jangan lupa juga anak-anaknya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil azim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.